Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali dengan kami. Saat ini kami kedatangan tamu. Kami perkenalkan yang paling kiri dari gambar yang ada itu Pak Yayu. Pak Yayu ya? Ya. Salah seorang pesanggem yang mengelola lahan di KP Hanangan. Kemudian yang tengah ini Pak Zafi Akrom. Beliau adalah tokoh masyarakat Desa Gerubulan dan anggota PBB. Untuk yang paling kanan, ini tidak asing lagi, ini Bapak Sugiarto alias Cukup. Beliau adalah mantan kepala desa dan tokoh masyarakat di Desa Gerubulan yang banyak inspirasi untuk teman-teman. Oke, pertama-tama saya ingin bertanya kepada Bapak Yayu. Pak Yayu, selamat malam. Pak Yayu ini petani hutan di Kabupaten ya? Ya. Oke. Pak Yayu, tadi sore saya sempat datang lewat di hutan. Kebetulan saya melihat ada katakanlah plang gitu. Di situ tertulis bahwa tahun 2022 ini ada beberapa lokasi yang mau ditanam tebu. Bagaimana pendapat Pak Yayu? Enggak masuk. Enggak masuk. Kenapa enggak masuk Pak Yayu? Uang tani enggak kerja. Enggak kerja. Lantas kalau enggak kerja besok kira-kira gimana? Susah penghasilan atau gimana yang dimaksud? Susah besok akhirnya. Rencana kalau jadi di tebu, kemudian Pak Yayu katakanlah tadi kalau direkrut jadi pekerja bagaimana? Susah. Masih susah. Susah. Jadi ada misalnya tukang bersih-bersih rumput dan lain-lainnya di tempat tebu. Susah. Susah tidak mau ya? Gak mau. Oke. Kenapa gak mau Pak Yayu? Gatel. Sudah terbiasa menanam ketela begitu? Iya. Atau Pak Yayu selain itu punya kambing atau lembu itu banyak. Iya, sampingan wedhus. Banyak, susah. Oke, selanjutnya kami akan memintai pendapat salah seorang tokoh PBB. Untuk Pak Zafi Akrom, bagaimana pendapatnya? Wah, kalau menurut saya ya memang kalau di tebu, di tela itu sebenarnya nggak berkepentingan apa-apa dengan urusan itu. Tapi saya setiap hari kan yang melewati wilayah kehutanan, karena saya bekerja di PTP. Sedangkan kalau orang Gerubulan khususnya, kalau seandainya sudah istilahnya berjalan dari dulu sampai sekarang itu sudah berjalan istilahnya tanaman ketela, ya sedang merekrut rekan-rekan yang tidak punya pekerjaan, ya kerjanya sudah di situ. Kalau seandainya ini dirubah jadi tebu, sebab kalau dari tanaman ketela ya sudah berjalan sampai tahun-tahun, terus begitu dirubah, mungkin orang dirubah itu kan tidak semudah merubah telapak tangan. Mungkin orang ya susah sekali. Dan sedangkan saya sendiri, saya pribadi, saya terus terang karena saya itu punya kambing. Kalau seandainya saya itu lewat, istilahnya masuk ke dalam tela, ya cari-cari apa itu namanya, yang pekeng 3 dan sebagainya, itu saya kan mudah untuk mencari rambanan. Saya makankan ke ternak saya, itu saya ternak kambing. Itu alasan saya gitu loh. Oke, terima kasih Pak Zafi Akrom. Jadi Pak Zafi Akrom ini sepakat bukan ketela karena beliau punya ternak kambing. Iya, oke. Selanjutnya kami akan minta pendapat kepada Pak Sugiarto. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di hutan itu ada di Burgan ya, itu ada sebuah
plan begitu, tertulis bahwa di tahun 2002 ini akan ditanami tebu. Entah prosesnya bagaimana, kami sendiri tidak tahu. Coba kalau menurut Pak Giarto pendapatnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu Sagung Dumadi. Berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Sarip Purwanto ya, selaku yang punya konten ini, berusaha mewawancarai masyarakat Desa Ngrugulan terkait dengan pengelolaan sumber daya hutan yang ada di Desa Ngrugulan ya, RPH Penggung, BKBH Ngarengan mungkin ya istilahnya, saya agak lupa ini kan. Ini coba saya tak ikut urun rembuk, ikut ngomong gitu kan. Karena kebetulan dulu sebelum saya menjabat jadi kepala Desa Ngrugulan itu juga pernah aktif di LMDH. Mungkin masyarakat banyak yang kurang paham LMDH itu apa kan. LMDH adalah Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Anggotanya siapa? Ya semua masyarakat yang ada di kawasan hutan yang ada keterkaitan langsung dengan hutan. Jadi tidak harus pesanggem, termasuk masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, termasuk preman ya Korea. Namun Itu juga masuk. Namun yang terjadi sekarang saya lihat itu kan anggota LMDH itu kan orang-orang pesanggem. Nah, menurut Bapak bagaimana? Oh, kalau itu ya, untuk hal itu kemungkinan disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu LMDH. Karena yang terkait langsung dengan hutan itu biasanya para petani yang menggarap lahan di hutan atau pesanggem, yang mungkin karena dia belum punya banyak pengetahuan tentang hal ini, hanya dialah yang dianggap pesanggem. Tapi sebetulnya bukan hanya itu, semua elemen yang ada kaitannya dengan hutan atau yang membutuhkan hutan itu anggota. Berarti semua masyarakat yang ada di kawasan hutan dari semua profesi itu bisa menjadi anggota LMDH. Bisa. Karena ini kan gini, ini kan lembaga ini kan suatu organisasi yang mewadahi daripada masyarakat agar bisa mengelola hutan bersama dengan instansi terkait. Berarti pesanggem itu menurut Bapak apa? Pesanggem itu kan penggarap lahan atau petani. Kalau LMDH itu lembaganya yang mewadahi. Oh, jadi di dalamnya ada pesanggem. Jadi masyarakat LMDH itu terdiri dari masyarakat desa hutan yang terdiri dari banyak profesi, banyak elemen, namun pesanggem itu khusus orang yang mengelola hutan. Itu maksudnya Pak. Oke, sip. Terima kasih. Selanjutnya mengenai pendapatnya tadi bagaimana? Yang masalah Mau ada penanaman tebu di tahun 2022. Ini ya, itu setahu saya dulu hutan di kawasan Desa Ngrugulan inilah umumnya dan BKBH Ngarengan ini hutan produksi. Jadi yang diutamakan produksi. Efektifnya yang namanya hutan ya harus hutan yang ada produksinya, yang kedua belah pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat ini bisa saling berbagi keuntungan. Itu efektifnya. Tapi berhubung dengan keadaan perekonomian yang sekarang lagi agak sulit, masyarakat yang biasanya nuntun ya, dulu itu masyarakatnya perantau banyaknya ke Jakarta, ke luar Jawa. Terus setelah adanya reformasi itu pada balik kampung kan, akhirnya mau nggak mau dia itu membutuhkan lahan. Nah, karena negara yang waktu itu gonjang-ganjing, akhirnya terjadi ya itulah hutan seperti gitulah sampai yang sekarang ini kan. Terus sekarang kan ada tulisan di situ. Ya nanti saya teruskan ke situ ya. Nah itu kan akhirnya kan terus
seakan-akan masyarakat itu memaksa agar lahan kehutanan ini yang kebetulan waktu itu sudah rusak diminta untuk ditanami hasil yang bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, kan itu kan. Nah, dengan melihat kenyataan ini sampai sekarang kan mau tidak mau pemerintah kan memperhatikan ini pula. Makanya dari waktu itu Nun Sewu ya, dulu itu pernah dari inisiatif masyarakat itu mendirikan suatu lembaga yang terkait dengan hutan sebetulnya. Kalau nggak salah itu PTHWS ya, kalau nggak salah. PTHWS yang dipimpin Mas Farid. Ya, yang dipimpin Mas Farid ya. Hutan Wana Sejahtera, HWS Hutan Wana Sejahtera. Ya, Paguyuban Tani Hutan Wana Sejahtera. Ini karena kali itu mungkin dianggap perhutani kan. Ini ya nggak tahu kan gitu kan. Dianggap ya sandungan atau saya nggak tahu kan. Akhirnya perhutani membuat tandingan, membuat LMDA yang sekarang terbentuk ini. Dan LMDA ini yang membentuk seharusnya masyarakat, tapi diambil oleh perhutani. Kalau memang dia istilahnya memfasilitasi boleh, tetapi kalau dia masuk ke dalam sehingga ikut di dalam mengacak-acak rumah tangganya, yang ini yang agak berisiko. Karena apa? Menjadikan lembaga yang sebetulnya murni, lembaga yang memadai masyarakat akhirnya tidak murni. Sehingga ya seperti sekarang ini kenyataan. Saya tadi kalau Pak Giarto melihat saat ini LMDA itu sudah benar apa belum pada posisinya? Nah ini tadi yang saya katakan ini tadi, lanjutan ini kan ini kan. Tadi terus Pak Sarip bilang, oh loh kok ada plang mau ditanduri tebu kan gitu kan. Ini yang saya bilang, dia masuk ke dalam kan di situ kan. Harusnya ini kan dua lembaga bekerja sama. Karena kan gini, karena dari awal kalau kita menurut hukum pemerintah kan tanah, air dan kekayaan alam negara dikuasai oleh Rakyat. Yang alam dan ada dalamnya dikuasai oleh negara. Dan tapi untuk kemakmuran rakyat. Jadi yang berhak menguasai itu negara, tapi yang berhak menikmati masyarakat atau rakyat. Tapi nggak mungkin negara untuk mengelola sendiri, makanya dia membuat suatu departemen atau lembaga kan ini. Nah, lembaga yang dikuasai oleh perhutani untuk di tanah Jawa perhutani. Nah, satu sisi masyarakat kepengen menikmati juga hasil dari hutan ini kan itu kan. Karena zaman sudah berubah, ya kan. Akhirnya terbentuklah suatu wakil dari yang memadai masyarakat yang namanya LMDA tadi. Jadi kan ini satu sisi ini wakil dari pemerintah yang dikasih hak untuk menguasai, untuk mengelola. Satu sisi adalah masyarakat yang berhak untuk menikmati kemakmuran dari hasil hutan itu sendiri kan gitu kan. Makanya ini masing-masing ini harusnya itu berdiri sejajar, saling bekerja sama agar hutan ini bisa lestari. Tapi melihat kenyataan, karena keduanya ini tidak sinkron, apalagi satu berusaha memasuki dapur yang lain, dan masing-masing punya kepentingan, ya Nun Sewu akhirnya kan semacam ini kan. Satu sisi hutan harus berhasil, satu sisi tanaman masyarakat harus hasil. Satu tanaman jati, satu singkong. Jati dengan singkong, ini jarak tanamnya lain, jangka usianya juga lain. Perhutani kepengen jatinya berhasil, masyarakat kepengen singkongnya berhasil. Padahal kalau jatinya berhasil, singkong otomatis mati. Nah, mau tidak mau, di sini jati tidak pernah berhasil, singkongnya pun juga tidak pernah bagus. Karena ini berlanjut terus-menerus, akhirnya banyak ide-ide, tetapi sayangnya ide tersebut tidak pernah dipertemukan kedua lembaga itu tadi. Kalau Mas Akrom ya bilangnya kucing-kucingan gitu ya, kucing-kucingan itu. Di sini jalan sendiri, sini jalan sendiri. Akhirnya nggak ada titik temu. Nah, dan justru malah saling curiga. Nah, sekarang muncul ini inisiatif dari perhutani tadi. Sekarang ada berita bahwa di kawasan hutan ada plang ya, ada plakat itu yang bertuliskan bahwa hutan di kawasan Desa Nggerogolan mau ditanami tebu. Padahal selama ini masyarakat menanami singkong. Yang jadi masalah gini, bukan tebu atau singkong. Karena kan ini sudah ada kesepakatan sebelumnya
bahwa di Gegolan ini sudah ada lembaga yang mewadahi masyarakat, terutama petaninya kan. Yang kedua kerjasama ini oleh pemerintah sering disebut dengan PHBM ya, pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. Yang jadi pertanyaan, apakah sebelum memasang plang, kalau lahan tersebut mau ditanami tebu, masyarakat sudah diajak bicara atau belum? Ini yang jadi pertanyaan. Karena ini kan kerjasama dua lembaga. Kalau menurut PHBM, kalau saya pahami apa yang disampaikan Pak Giarto ini, Iya. jadi apa yang mau dilakukan perhutani itu harus dibicarakan dengan masyarakat. Harus. Oh gitu. Lanjut. Kalau ini satu sisi, berarti apa gunanya PHBM? Ya. Dan ini sebagai tanda bahwa tidak mungkin program ini bisa berjalan. Karena apa? Satu sisi memaksa, harus yang satu sisi tidak pernah dikasih tahu, merasa terganggu. Tidak ada kerjasama yang baik di kedua belah pihak. Jadi belum ada kerjasama yang baik kan itu. Tidak ada, belum ada kan Belum itu. ada. Siapa tahu suatu ketika kan itu Bakal kan. ada. Ya, Karena siapa tahu. peradaban manusia semakin maju. Makin maju sih. Adanya sosialisasi dan sebagainya. Itu pertama. Terus yang kedua, saya dengar, dan bukan saya dengar, saya tanya, kerjasamanya dengan pabrik mana? Ini dari Pak Akrom bilang, dia tahu dari mana, saya nggak tahu ya. Itu dengan Ngerenteng ya? Kudus ya? Saya belum pernah mengatakan kerjasama dengan pabrik mana itu saya Pernah dengar gitu kan? Saya belum pernah dengar yang Dari Pak Yayu pernah dengar? Ya, pernah dengar dari Ngerenteng Kudus. Dari Ngerenteng Kudus ya kan? Nah, Ngerenteng itu Kudus, kabupaten yang berbeda. Padahal di Pati itu ada dua pabrik tebu. Kenapa kok tidak dengan Pakis atau dengan Trangkil? Ini yang jadi pertanyaan besar. Terus kedua, tebu tanaman pertanian, singkong juga tanaman pertanian. Padahal komoditas unggulan Kabupaten Pati adalah pati itu sendiri yang terbuat dari Sesuai dengan nama singkong, kotanya dengan Pati. nama kotanya Pati kan itu kan. Kan itu kan. Kalau memang ada iktikat baik untuk ikut membantu kesejahteraan masyarakat, apakah nggak lebih baik singkong? Karena ini secara otomatis membawa nama Pati, juga ikut mengangkat perekonomian masyarakat di Pati kan itu. Kalau kami memahami apa yang disampaikan Pak Giarto ini, berarti bukan soal tanamannya untuk menjadikan lebih baik, namun sistem yang dibangun itu dengan mungkin lebih baik atau bermartabat sehingga melibatkan masyarakat, apa begitu maksudnya? Sistemnya juga gini ya. Kalau aturan sudah jelas, sudah bagus. Cuma pelaksanaan di lapangan ini dari kedua pihak itu sepertinya kurang paham. Tidak sesuai dengan aturan Jadi yang ada. belum sesuai dengan aturan yang ada. Belum sesuai. Kan itu kan. Belum sesuai, saudara-saudara. Ternyata saya kira tadi tidak sesuai, tapi ini beliau mengatakan belum sesuai. Karena mungkin yang telah kita dialami oleh para pesantren mungkin tidak pernah diajak untuk bermusyawarah mau ditanami apa dengan jarak tanam berapa, mungkin apa seperti itu Pak Gir? Itu gini ya, mungkin bisa dikatakan iya juga ya, dikatakan tidak. Karena apa? Dalam hal-hal tertentu memang langsung instruksi harus tanaman ini. Tapi suatu ketika juga ada lahan tertentu harusnya tanaman ini kan gitu kan. Tetapi sekali lagi, karena kedua belah pihak ini tidak ada saling mempercayai kan itu kan, apapun hasilnya juga tidak akan pernah berhasil. Oke saudara-saudara, ini tadi bincang-bincang saya dengan teman-teman kita, Pak Yayu, Pak Sugiarto, dan Pak Zafi Akrom. Dan bincang-bincang ini bisa kita ikuti di seri-seri berikutnya, di pembahasan berikutnya. Nanti tunggu ya di channel kami. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Share juga ke teman-teman. Kita akan selalu hadir kepada teman-teman, hadir ke ruang teman-teman untuk membicarakan
hal-hal yang ada di lingkungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka.